Baik, berikutnya mic nomor 35 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Mas Yana dari cabang Tempel Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah. Pertanyaannya, saya itu bingung. Ada teman yang kalau hari Jumat itu dia itu tidak sholat Jumatan. Kemudian setelah saya pulang dari sholat Jumat itu saya tanya, Mas, tadi kok nggak sholat Jumat? Saya mau sholat luhur saja gitu. Itu kira-kira sholat luhurnya dari mana Mas dalilnya? Ya pokoknya kalau tidak sholat Jumat ya sholat luhur 4 rakaat gitu. Itu kira-kira bagaimana Ustadz? Secara dalil atau secara fikihnya itu mohon penjelasan. Kemudian pertanyaan tadi, tidak sholat Jumat terus katanya mau sholat duhur saja. Lah ini kenapa kok dia tidak datang sholat Jumat? Udurnya apa? Tanpa udur apapun, dia kemudian menjawab, saya mau sholat duhur saja. Ini tasahul namanya. Bermudah-mudah padahal tidak ada udzur. Kecuali kalau sakit. Memang ada dalam sabda Nabi, setidaknya ada beberapa yang diberi rukhsah untuk tidak mendatangi sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Siapa itu? Sabda Nabi kita, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Illa, ada pengecualiannya. Yang namanya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam jamaah kecuali abdun mamlukun, budak atau hamba sahaya, au maridun atau orang sakit, au sobiyun atau anak kecil, au imra'atun atau perempuan. Lah tetangga panjenengan tadi dari 4 ini masuk kemana? Ini laki-laki, dia bukan hamba sahaya, dia tidak sedang sakit. Terus masuk rukhsah yang mana? Kok kemudian memilih sholat sendirian di rumah? Ditanya sholat duhur, kita tidak membahas sholat duhurnya dulu, tetapi kenapa dia tidak datang mendatangi sholat Jumat di masjid? Padahal bukan termasuk golongan yang diizinkan oleh Nabi untuk tidak mendatangi sholat jamaah Jumat di masjid. Berarti ini malas. Orang yang punya sifat malas mendirikan sholat, itu salah satu ciri sifatnya orang munafik. Oh, nggak ada sebab apapun kok, nggak ada udzur apapun. Laki-laki sehat, ya toh, dewasa, sudah akil balik, mukim, rumahnya dekat masjid, corong masjid, horennya madep di rumahnya, dipanggil untuk sholat Jumatan kok nggak datang? Padahal perintah Allah apa ketika kita dengar panggilan adzan? Coba diingat kembali ayatnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Mari. Surat Al-Jum'ah, surat ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus ayat ini ditujukan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah menyatakan keislamannya, yang telah mengaku beriman. Kalau memang sudah ngaku beriman, ada salah satu konsekuensi dari keimanan yang harus kita tunaikan. Salah satunya dalam ayat ini, idza nudiya lis-sholati, pakai idza ini. Idza itu huruf yang digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk pada makna pasti, sehingga satu peristiwa yang pasti terjadi, sehingga harus dilakukan. Salah satu konsekuensi keimanan, pengakuan iman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, kalau kamu mendengar seruan adzan, seruan sholat dikumandangkan, maka fas'au, bersegera. Jangan malas-malasan. Kalau tidak punya uzur, maka segera. Jangan malas-malasan. Segera untuk apa? Ila dzikrillahi wa darul bai'. Segera untuk mengingat Allah dalam arti segera mendatangi panggilan sholat Jumat secara berjamaah itu. Wa darul bai', tinggalkan jual belimu. Sampai jual beli saja diperintahkan untuk meninggalkan. Ini pentingnya mendatangi sholat Jumat berjamaah di masjid bagi yang tidak punya uzur, bagi yang tidak masuk dalam kriteria yang boleh mengambil rukhsah yang disebutkan oleh Nabi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mendatangi Jumat berjamaah itu lebih baik daripada jual belimu jika kamu mengetahui. Karena mendatangi Jumat secara berjamaah untuk akhiratmu. Kamu gak ada udzur untuk itu, maka datang sana dengan segera. Itu lebih baik daripada jual belimu. Jangan sampai muadzin sudah berkumandang, mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, masih menjual, masih melayani pembeli. Kok sik lagi adzan. Engkau masih ada khutbah pertama, sehingga masih melayani pembeli. Begitu khutbah pertama selesai, masih ada khutbah kedua. Ini biasanya khotib iki suwe kok. Masih melayani pembeli. Ketahuilah kamu bersegera datang Jumat berjamaah itu lebih utama daripada jual belimu. Karena yang menggerakkan hati dan kaki pembeli ke tempatmu itu Allah. Sepinter apapun kamu, kalau Allah tidak gerakkan hati dan kaki si pembeli untuk datang ke tempat, ke tokomu, ya tidak akan ada yang beli. Maka utamakan seruan Allah daripada jual belimu. Karena yang mendatangkan pembeli ke tokomu itu Allah. Nah sekarang tetangga panjenengan tidak ada udzur apapun, kemudian mengambil, saya sholat zuhur saja. Kalau ditanyakan pemahamannya terkait fikih, berulang kali sudah dijelaskan di pengajian ini. Ada dua pemahaman terkait itu. Kalau kondisi tetangga jenengan tidak masuk dalam ini, karena tidak ada udzur. Yang dapat udzur itu ya yang disebutkan Nabi tadi, hamba sahaya, kemudian orang sakit, kemudian wanita, kemudian anak kecil, dalam riwayat lain musafir.
ini yang boleh mengambil rukhsah untuk tidak mendatangi sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Hadisnya sama, muncul dua pemahaman. Ada yang memahami al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jadi bagi yang tidak bisa datang sholat Jumat secara berjamaah karena udzur yang disebutkan tadi, bukan berarti dia tidak sholat. Dia tetap sholat. Karena dia tidak bisa mendatangi Jumat secara berjamaah, maka dia kembali ke asal yaitu zuhur. Karena mereka memahami zuhur ini sebagai azimah, perintah asal. Karena tidak mendatangi Jumat secara berjamaah, maka dia sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Namun pemahaman kedua memahami yang dimaksud dengan hadis itu yang tidak wajib bagi yang punya udzur itu jamaahnya. Tetapi Jumatnya tetap wajib. Sedangkan Jumat itu 2 rakaat. Maka meskipun dia tidak jamaah alias sholat sendirian, tetap dia sholat 2 rakaat. Karena yang tidak wajib itu jamaahnya bagi yang punya udzur tadi. Tetapi Jumatnya tetap wajib. Sedangkan Jumat itu mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Yang memahami seperti ini, maka dia punya udzur yang disebutkan oleh Nabi, dia tetap sholat Jumat 2 rakaat. Karena Jumat ini mustaqillah, bukan sebagai pengganti zuhur. Sampai hari kiamat kurang 1 menit, 2 pemahaman ini tidak bisa dikompromikan. Bukan berarti Islam yang salah, tetapi kekurangan kita. Lah bagaimana kita? Lah dari 2 pemahaman ini, karena kebodohan kita condong pada pendapat kedua, bahwa sholat Jumat itu sholat mustaqillah, berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Sedangkan sholat Jumat itu 2 rakaat, maka ditunaikan dengan 2 rakaat bagi yang berhalangan atau yang punya udzur itu. Dia tetap sholat 2 rakaat. Ini dari hadis yang sama. Hadis yang sama yaitu al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa abdun mamlukun au sobiyun au maridun au imra'atun. Kecuali 4. Yang satu memahami bahwa jamaah Jumat itu wajib. Sehingga bagi 4 golongan yang disebut dalam hadis Nabi ini, mereka yang punya udzur boleh mengambil rukhsah tidak datang sholat jamaah karena tidak bisa jamaah Jumat. Sedangkan jamaah Jumat itu wajib, maka jamaahnya menjadi gugur, sehingga dia harus sholat zuhur. Karena syarat sahnya apa? Wajib Jumat itu adalah jamaah. Bagi 4 golongan ini, dia tidak bisa mendatangi Jumat jamaah. Sedangkan kewajiban Jumat harus jamaah. Bagi yang tidak jamaah itu bukan Jumat. Lah bagaimana apa terus tidak sholat? Maka bagi kelompok pertama ini, jumhur, beliau meyakini bahwa sholatnya
adalah sholat duhur, karena tidak bisa jamaah Jumat. Bagi yang kedua, kelompok kedua, bukan jamaahnya yang wajib, tetapi bagi 4 golongan ini dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak mendatangi jamaah Jumat karena terhalang oleh uzur. Namun demikian bukan berarti kemudian Jumatnya diganti dengan sholat zuhur, karena bagi kelompok kedua ini yang namanya Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti zuhur. Maka jamaahnya tidak bisa dilakukan karena uzur, Jumatnya tetap 2 rakaat. Nah, kita condong, artinya MTA condong pada pendapat kedua. Nah, terus bagaimana? Saling menghormati. Ya, ada lagi.